Halo, selamat datang di channel Pipiori 18. Kali ini saya mau share cara saya menggambar menggunakan brush default dari Procreate. Di sini saya gunakan brush Inka dari brush library yang Inking. Pertama-tama tentukan dulu ukuran brushnya. Kebetulan saya suka line art yang agak tebal atau besar, jadi ukuran brushnya memang saya pilih yang besar. Setelah itu, ini adalah salah satu tips untuk membuat gambar yang simetris dengan menggunakan drawing guide yang ada di bagian tools canvas. Nah, aktifkan dulu drawing guide-nya, pilih edit drawing guide, lalu pilih yang simetri. Secara otomatis pada layer yang kita pilih itu asistennya sudah aktif, sudah tercentang ya. Nah, kenapa saya mengaktifkan drawing guide? Karena di sini saya mau buat bagian wajah yang simetris kiri dan kanan. Ini tuh sangat membantu ya untuk kita yang mungkin kesulitan gambar mata kiri dan kanan, atau mungkin untuk yang suka bikin pattern, ini lumayan membantu sih drawing guide ini. Nah, ketika menggambar bagian mata, di sini saya sadar kalau brush ini tuh lumayan sulit buat saya untuk membuat gambar mata. Ketika saya kecilkan ukurannya, itu juga jadinya tuh aneh ketika mau ngisiin warnanya. Jadi tadinya saya menggunakan satu brush aja untuk gambar ini, cuma setelah mencoba bagian mata karena ternyata kesulitan, akhirnya saya mutusin untuk menggunakan brush lain lagi, tapi brushnya yang default dari Procreate. Di sini untuk bagian mata saya gunakan yang Mercury. Ini ukurannya gede banget ya, jadi saya kecilkan dulu supaya lebih mudah digambar. Nah, di sini supaya bulatannya sempurna, ketika buat bulatan jangan langsung diangkat tapi ditahan. Nanti muncul opsi di atas ini. Editingnya tinggal dipilih, saya pilih yang circle. Jadi matanya bulatnya sempurna lah ya. Lalu gambar bagian-bagian yang lain seperti alis dan mulut masih pakai brush yang Mercury juga. Nah, kurang lebih wajahnya seperti ini. Lalu saya balik lagi ke brush Inka. Nah, ini karena rencananya saya mau buat astronot, jadi saya buat bagian kepalanya di layer yang berbeda. Kenapa? Supaya saya mudah editnya. Nah, supaya bagian ini saya mudah edit dan digeser-geser kayak gini. Nah, ini kenapa kayak ada magnet di tengah? Karena snappingnya saya aktifkan supaya posisinya lebih mudah diatur kalau di tengah, jadi bisa sesuai dengan simetri yang tadi kita buat. Ukurannya kalau layernya beda itu bisa disesuaikan dengan mudah ya, jadi tidak mengganggu gambar yang sebelumnya. Ini saya buat bagian yang dekat wajah, lalu saya buat di layer baru lagi bagian helmnya bagian luar. Ini karena bulatnya tidak sempurna ya, ketika bulatin tahan, lalu akan muncul opsi di atas kayak tadi, diklik, saya klik bagian circle, terus tinggal disesuaikan. Jadi kalau mau bulatnya sempurna kayak tadi, tinggal bulatin aja sembarang ya, kayak gitu, tapi jangan langsung diangkat, ditahan supaya muncul opsi di atas kayak tadi. Nah, ini saya merge semua gambarnya. Lanjut membuat bagian yang lain. Kebetulan di sini bagian simetrisnya masih aktif ya, karena memang saya mau buat gambarnya itu dilihat dari depan, dan kebetulan posenya juga pose yang biasa aja, jadi kiri kanannya biar tetap sama. Jadi tinggal dilanjutin aja gambarnya sampai selesai. Jadi ini tuh sebenarnya bisa astronot, bisa juga ini ya penyelam ya. Nah, kalau udah jadi, drawing assist-nya langsung saya matikan, tinggal klik di layer terus dimatikan kayak tadi. Saya buat layer baru. Layer yang pertama tadi adalah untuk garisnya, layer yang kedua untuk bagian pewarnaan. Oke, saya pindahin seperti ini biar lebih enak ya. Nah, pas mau lanjutin ngewarnain, saya ngerasa ada yang aneh. Oh, ternyata bagian wajahnya ini belum selesai ya, karena kelihatannya wajahnya masih ngambang gitu. Jadi saya nambahin garis rambut sama bagian lehernya. Kan soalnya ceritanya astronotnya di dalam ya baju yang buat di ruang angkasa itu ya. Jadi biar bagian dalam badannya agak kelihatan sedikit, terus bagian rambutnya
Setelah itu pindah ke layer pewarnaan. Di sini saya mau nyoba pakai brushnya ini, cuma kan kayak saya bilang tadi agak susah ya. Lalu saya ganti, ini tuh saya lupa biasanya saya pakai brush yang mana, jadi saya nyari-nyari dulu. Seingat saya tuh di kaligrafi, tapi kok nggak ada brushnya. Ternyata tuh memang brushnya itu posisinya tuh kayaknya digeser-geser oleh anak saya. Jadi di sini baru saya nyadar, oh ya ini brushnya. Jadi brush yang script. Biasanya saya kalau untuk warnain pakai itu karena ya nyaman aja sih sebenarnya. Kalau misalnya di sini line artnya tertutup semua garisnya, kita ngewarnainya sebenarnya bisa lebih mudah. Cuma karena kebetulan garisnya ada yang kayak bolong-bolong, jadi saya gunakan brush yang script. Di sini pertama-tama warnain dulu pinggir-pinggirnya. Jadi kayak buat apa ya? Bagian yang mau diwarnai, lalu tinggal di drag and drop aja. Kalau misalnya line artnya itu tidak putus-putus, sebenarnya sih lebih mudah ya kalau mau mewarnai. Mungkin nanti suatu saat saya tunjukin caranya ya. Ya kurang lebih kayak gitu. Bagian yang lainnya juga diwarnai seperti biasanya, ini bagian wajah dan yang lainnya. Mungkin bagian sini agak saya percepat ya. Kalau sudah punya color palette sendiri sebenarnya enak ya, tinggal ambil dari situ. Kalau misalnya belum punya dan bingung milih warna, di Procreate bisa pilih bagian yang harmoni. Di situ bagian warnanya tuh ada pilihannya. Jadi mungkin kayak untuk warna-warna bayangan yang cocok atau warna-warna kombinasi yang cocok. Kayak di sini biasanya saya pilih yang triadik. Nah, di sini tuh ada warna merah sama ungu, masih oke lah ya. Di sini juga kita bisa atur gelap terangnya. Jadi saya mutusin milih yang ungu, tapi setelah saya coba kok warnanya gonceng banget. Jadi saya tetap di warna ungu tapi agak turunin dikit agak ke tengah tadi. Nah, ini baru saya ngerasa cocok warnanya. Sebenarnya selera ya, balik lagi ke masing-masing ya. Cuma kalau saya pribadi merasa kurang cocok di warna neon dan warna pastel, soalnya saya pernah nyoba tapi ngerasa kurang cocok. Saya cocoknya warna yang kayak gini. Dibilang warna bladus ya nggak juga, cuma warnanya tuh in between, di tengah-tengah mungkin kali ya. Nah, warna dasarnya kurang lebih seperti ini. Jatuhnya tuh memang agak out of the box ya, soalnya kan biasanya rata-rata tuh baju astronot tuh diwarnainya putih ya. Cuma karena saya pengen nyoba bikin yang agak beda, jadi saya pilih warna yang seperti ini. Warna dasarnya udah, lanjut ke bagian shadow sama lightningnya. Di sini saya kembali lagi brushnya ke brush Inka. Nah, lalu tentu saja saya buat layer baru. Oh iya, sebelumnya saya mau warnain dulu untuk bayangan wajahnya ya. Ini masih di layer yang sama, belum di layer yang baru. Kurang lebih kayak gini. Di sini untuk bayangannya pertama-tama untuk memudahkan tentukan dulu arah datang cahaya. Kalau saya kebetulan anggap aja dari sebelah ke sebelah, ini kanan apa kiri udahnya? Sebelah kiri ya, dari sebelah kiri. Kurang lebih mungkin kayak gitu. Untuk mengasah kita tahu bayangan kiri dan kanan sebenarnya perlu banyak latihan ya. Saya juga bingung mau ngasih masukan, cuma kurang lebih ya banyak-banyakin latihan sih supaya lebih peka terhadap kita tahu letak bayangan sama cahayanya yang cocok itu di mana. Karena kebetulan saya suka gambar dengan pipi yang ada merah-merahnya, jadi saya tambahin bagian ini opsional aja ya untuk bagian ini. Nah, untuk wajah sudah. Lalu karena kebetulan nanti teknik yang saya pakai itu tidak berfungsi, bagian shadownya di warna putih, jadi warna putihnya juga bayangannya saya tambahin di layer color. Ini sebenarnya untuk bayangannya terserah sih mau pakai warna apa, mau warna abu-abu bisa, coklat bisa, cuma saya biasanya pakai ini, bilangnya apa ya, antara biru dan abu-abu. Oke, untuk bagian shadownya bikin layer baru, lalu saya pilih clipping mask. Kenapa clipping mask? Karena jelasinnya gimana ya, jadi kalau kayak di sini saya warnai itu dia tidak akan keluar dari layer color yang dibawa layer yang clipping mask itu. Nah,
Lalu untuk settingan layernya, di sini biasanya kalau di Procreate warna yang atas itu untuk saya buat shadow, tapi saya pilih yang color burn. Untuk warna brushnya saya pilih yang warna ungu. Kenapa? Karena suka aja. Jadi itu opsi, bukan opsi, terserah kalian mau pilih warna apa. Mau sama kayak saya ungu boleh, mau pakai warna hitam pun tidak masalah. Di sini saya mau coba bikin bayangannya. Ini pas warnain tuh saya ngerasa kok warnanya jadi gonjreng banget ya. Karena berhubung saya pakai brush yang beda, biasanya brush yang saya pakai itu sudah ada settingannya, opacity-nya dan segala macam kan, shadow yang mana. Kalau ini kan karena brush yang lain, jadi saya masih agak bingung. Sini tuh saya warnain tuh sambil mikir, oh kayak gini. Oh ternyata saya belum turunin opacity layernya, saya turunin aja biar lebih mudah, jadi tidak terlalu gonjreng. Terus untuk brushnya juga opacity-nya saya turunkan sedikit. Lalu tinggal buat saja bayang-bayangannya. Karena cahayanya datang dari sebelah kiri atas, jadi bagian kanan itu saya buat agak gelap. Biasanya saya buatnya ya kayak gini. Mungkin teori shadow dan lightning saya mungkin kurang bagus ya, jadi ya biasanya saya ambil yang simple aja lah, yang kayak gini untuk bagian shadownya. Oh iya, di sini saya mau ngejelasin sedikit tentang settingan di layer untuk shadow. Biasanya di Procreate saya pakai settingan yang di atas yang normal ya. Kalau yang di bawah normal saya pakai untuk cahaya. Di sini banyak pilihannya, kayak darken, multiply dan segala macam. Cuma saya lebih senang pilih color burn karena untuk cahaya-cahaya yang kuning itu dia shadownya menurut saya terlihat lebih bagus. Untuk cahayanya sama juga, buat layer baru di clipping mask. Lalu saya pilih settingannya yang soft light. Di sini opacity brushnya saya kembalikan ke 100% dan warna brushnya saya pilih putih. Lalu tinggal warnain saja, karena kebetulan arah datang cahayanya dari kiri, jadi rata-rata bagian liningnya di sebelah kiri ya, sebagian besar. Kalau sudah langsung di merge lagi. Nah, ini saya bikin cahaya berikutnya pakai yang add, lalu saya pilih warna kuning. Nah, di sini saya tes di bagian ungunya, kok warna kuningnya kayaknya nggak keluar, padahal settingannya tuh yang biasa saya pakai. Jadi tapi kalau di warna kuning atau di warna yang merah ternyata dia kuningnya keluar. Oh ya udah, lalu saya mutusin warnain dulu di mana cahaya kuningnya terlihat lebih jelas, yaitu di bagian di bagian warna yang kuning sama warna yang merah. Habis itu tentu saja sama seperti sebelumnya, di merge down ke layer yang color. Terus saya ambil warna cahaya tadi, warna yang kuningnya ini, untuk mewarnai di bagian yang ungunya tadi. Di sini tetap saya buat di layer yang baru, layernya saya clipping mask, tapi settingan layernya normal karena warnanya sudah diambil dari contoh warna bayangan yang sebelumnya, jadi tinggal nambahin aja seperti ini. Ya, seperti biasa di merge down supaya jadi satu bagian layer. Ini sebenarnya terserah aja sih, nggak mau juga nggak apa-apa. Lalu saya buat layer baru di bawah layer color, yaitu layer background. Di sini rencananya saya mau buat background yang sederhana aja, dengan warna solid dan satu objek aja. Nah, ini karena ceritanya dia di ruang angkasa karena astronot ya, jadi backgroundnya saya buat yang agak-agak gelap supaya gambar utamanya juga terlihat lebih menonjol ya. Setelah saya buat warna backgroundnya, lalu saya buat tambahan objek-objeknya. Di sini saya buat di layer baru lagi ya, di atas layer background saya gambar bintang, jadi bintang aja karena memang ini saya gambarnya buru-buru ya, jadi untuk tambahan objeknya saya buat yang biasa aja. Saya mau supaya bintangnya ini terlihat bersinar, jadi untuk settingan layernya normal, tapi di sini untuk gambar bintangnya nanti saya tambahkan sebuah, bilangnya apa ya, bukan filter, settingan di Procreate. Di bagian adjustment itu pilih yang bloom.
itu geser ke kanan, nanti kayak gini ya untuk atur cahayanya, jadi terlihat glow gitu bintangnya. Lalu saya atur-atur posisi bintangnya supaya tidak terlalu monoton ya. Di sini saya sesuaikan posisi bintangnya. Selesai, kurang lebih seperti ini ya hasilnya. Kalau mau mencoba silahkan, dan jika ada yang ingin ditanyakan langsung saja di bagian komen atau bisa langsung ke Instagram saya @pipiori18. Terima kasih.